Operasi tangkap tangan KPK kembali mengguncang Sumatera Utara, menyorot Dinas PUPR yang mengelola proyek infrastruktur senilai lebih dari 230 miliar rupiah. Kasus ini menyeret pejabat penting dan menyoroti pengkhianatan kepercayaan publik. Proyek jalan yang seharusnya mendukung ekonomi justru jadi ladang korupsi. OTT ini mengingatkan kita bahwa birokrasi bersih masih jauh dari harapan. Nama-nama di lingkaran kekuasaan kini dipertanyakan integritasnya. Kasus ini bukan sekadar kriminalitas, tapi pertarungan antara kebaikan dan kebatilan dalam pemerintahan. Publik menanti perubahan nyata, bukan sekadar episode yang terlupakan. Pada malam yang sunyi, tanggal 26 Juni 2025, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bergerak secara diam-diam di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, mereka menyusuri jalanan kota kecil, memastikan setiap langkah tidak menarik perhatian. Operasi ini merupakan puncak dari pengintaian panjang yang telah dilakukan selama berminggu-minggu, menelusuri jejak dugaan suap yang melibatkan proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah. Tim KPK telah mengumpulkan berbagai bukti dan informasi, mulai dari rekaman percakapan hingga dokumen transaksi keuangan yang mencurigakan. Mereka bekerja sama dengan aparat lokal, memantau aktivitas para pejabat dan kontraktor yang diduga terlibat. Setiap pertemuan dan diskusi di lingkungan pemerintahan menjadi perhatian utama karena di sanalah benang merah kasus ini mulai terurai. Operasi tangkap tangan atau OTT akhirnya digelar di beberapa lokasi strategis. Tanpa banyak drama, petugas KPK berhasil menangkap pemberi dan penerima suap secara bersamaan. Suasana di kantor pemerintahan mendadak tegang, namun semua berjalan sesuai rencana, tanpa perlawanan berarti dari para tersangka. 6 orang langsung diamankan malam itu juga. Mereka digiring keluar dari gedung pemerintahan dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju bandara terdekat. Dengan pengawalan ketat, para tersangka diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK. Proses ini berlangsung cepat, memastikan tidak ada celah bagi pelaku lain untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim forensik KPK bekerja tanpa lelah memilah dokumen, memeriksa barang bukti, dan menganalisis aliran dana. Dari hasil pemeriksaan intensif, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka utama, sementara 1 orang lainnya dilepas dan ditetapkan sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Pada tanggal 28 Juni, KPK menggelar konferensi pers resmi di Jakarta. Juru bicara KPK memaparkan kronologi penangkapan dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Pengumuman ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat dan menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di daerah. Proses penyidikan pun resmi dimulai. Tim penyelidik KPK mendalami peran masing-masing tersangka, menelusuri aliran dana, dan mencari kemungkinan keterlibatan pihak lain. Setiap detail diperiksa dengan cermat, menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur. Operasi senyap ini menjadi bukti nyata bahwa KPK masih menjadi garda terdepan dalam melawan korupsi. Dengan kerja keras dan dedikasi, KPK menunjukkan bahwa tidak ada tempat aman bagi pelaku korupsi, di kota besar maupun di pelosok daerah. Masyarakat pun menaruh harapan besar pada penuntasan kasus ini. Mereka berharap keadilan benar-benar ditegakkan, dan kasus ini menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan. Operasi KPK di Mandailing Natal menjadi bukti bahwa pengawasan publik dan penegakan hukum harus berjalan beriringan demi Indonesia yang bersih dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi mengumumkan penetapan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Pengumuman ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi daerah dan pihak swasta yang selama ini dikenal memiliki pengaruh besar dalam pengadaan proyek pemerintah. Proses penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan intensif dan pengumpulan bukti yang cukup kuat oleh tim penyidik KPK. Salah satu tersangka utama adalah Topan Obaja Putra Ginting, yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Ia diduga menjadi otak di balik pengaturan proyek, mulai dari proses perencanaan hingga penentuan pemenang tender. Perannya sangat sentral karena ia memiliki kewenangan penuh dalam mengatur jalannya proyek dan menentukan siapa saja yang akan terlibat. Selain Topan, 2 pejabat PUPR lainnya, yaitu S dan HL,
juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap dalam jumlah besar sebagai imbalan atas kemudahan yang diberikan kepada pihak swasta. Hal ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang terstruktur dan melibatkan lebih dari satu oknum di lingkungan Dinas PUPR. Mereka berperan sebagai perantara dan pelaksana dalam proses pengaturan proyek. Dari pihak swasta, Kier dan anaknya Ray, yang merupakan pemilik perusahaan pemenang tender, juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga aktif memberikan suap kepada para pejabat demi memenangkan proyek bernilai miliaran rupiah. Keterlibatan keluarga dalam kasus ini memperlihatkan bagaimana praktik suap tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga jaringan bisnis keluarga yang terorganisir. Kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha swasta ini memperlihatkan jejaring kekuasaan yang korup dan saling menguntungkan. Para pejabat menyalahgunakan jabatan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sementara pengusaha rela membayar sejumlah uang demi mendapatkan proyek strategis. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat luas. Penetapan 5 tersangka ini baru merupakan permulaan dari upaya KPK dalam membongkar kasus korupsi yang lebih besar. KPK menegaskan bahwa penyidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Saat ini, KPK tengah menelusuri aliran dana suap dan kemungkinan adanya aktor lain yang berperan di balik layar. Penelusuran ini dilakukan dengan memeriksa dokumen keuangan, komunikasi antar pihak, serta aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Masyarakat kini menanti pengungkapan lebih luas dari kasus ini, berharap agar keadilan benar-benar ditegakkan dan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. Modus korupsi yang terungkap kali ini memperlihatkan betapa rumit dan terstrukturnya praktik kotor di balik pengelolaan proyek pemerintah. Topan Ginting, seorang pejabat yang seharusnya menjadi pelayan publik, justru diduga kuat memanfaatkan posisinya untuk mengatur siapa yang akan memenangkan proyek-proyek bernilai besar. Ia tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan jaringan bawahannya untuk memastikan perusahaan-perusahaan tertentu, seperti Kier dan A, keluar sebagai pemenang tender. Dengan instruksi yang jelas dan terencana, Topan mengarahkan bawahannya agar proses seleksi proyek berjalan sesuai skenario yang telah disusun. Bukan hanya sekadar memenangkan perusahaan tertentu, tapi juga memastikan semua pihak yang terlibat mendapat bagian jatah masing-masing. Penunjukan langsung dan pengaturan tender menjadi celah utama masuknya suap. Proses yang seharusnya transparan dan kompetitif berubah menjadi ajang transaksi gelap di balik meja. Dalam kasus ini, Topan dijanjikan fee fantastis hingga 8 miliar rupiah sebagai imbalan atas jasanya mengatur proyek. Jumlah yang sangat besar mencerminkan betapa menggiurkannya praktik korupsi di sektor pengadaan. Sementara itu, pejabat lain seperti Hel juga ikut kecipratan, menerima ratusan juta rupiah. Uang suap mengalir ke banyak tangan, memperlihatkan bahwa praktik ini melibatkan banyak pihak, dari level atas hingga bawah. Proses pengadaan yang seharusnya menjadi sarana pembangunan, justru dimanipulasi demi keuntungan pribadi dan kelompok. Dokumen-dokumen diatur, persyaratan dipermudah, dan pengawasan dilemahkan agar skenario korupsi berjalan mulus. Proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan raya yang nilainya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah menjadi objek bancakan. Akibatnya, kualitas infrastruktur dipertaruhkan, dan masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan justru dirugikan. Korupsi semacam ini meresap ke berbagai level birokrasi, dari pejabat tinggi hingga pegawai pelaksana. Sistem yang seharusnya melayani rakyat justru berubah menjadi ladang pembagian jatah bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru menguap ke kantong pribadi pejabat dan pengusaha nakal. Aliran dana suap ini berjalan rapi, seolah menjadi bagian dari sistem yang sudah biasa terjadi. KPK kini berupaya membongkar dan memutus mata rantai korupsi ini hingga ke akar-akarnya. Dengan penyelidikan yang mendalam, diharapkan praktik kotor ini bisa dihentikan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan. Topan Ginting dikenal sebagai orang kepercayaan Gubernur Bobi Nasution. Karier Topan mengikuti jejak Bobi dari Medan hingga ke Dinas PUPR Sumut. Kedekatan ini memunculkan spekulasi soal pengetahuan dan keterlibatan Bobi.
Topan pernah menjabat di dinas strategis dan jadi plat sekda Medan sebelum diboyong ke provinsi. Penunjukan Topan menegaskan posisinya di inner circle Bobi. Kini, status tersangka Topan menyeret perhatian publik ke arah sang gubernur. Pertanyaan besar, apakah pengangkatan Topan murni profesional atau karena kedekatan personal? Diterpa isu, Bobi Nasution tampil di media, menyatakan siap diperiksa KPK jika dibutuhkan. Ia menegaskan tak akan menghalangi proses hukum, menyerahkan sepenuhnya pada KPK. Bobi meminta semua pejabat di Sumut kooperatif jika diminta keterangan. Saat ditanya soal aliran dana, Bobi memilih menunggu proses hukum. Sikap ini dinilai sebagai langkah meredam spekulasi publik. Pernyataan Bobi jadi komitmen publik yang akan terus diuji. Kini, bola ada di tangan KPK untuk menentukan langkah selanjutnya. Publik menanti apakah Bobi akan benar-benar dipanggil sebagai saksi. KPK menegaskan pemanggilan saksi didasarkan pada kebutuhan penyidikan, bukan tekanan publik. Siapapun yang relevan, termasuk Bobi Nasution, bisa dipanggil jika bukti mengarah ke sana. Prinsip follow the money jadi pegangan KPK dalam menelusuri aliran dana. Tidak ada jabatan yang kebal hukum. KPK berjanji tidak tebang pilih dalam mengusut kasus ini. Integritas dan profesionalisme KPK diuji di kasus Sumut. Publik berharap penyidikan berjalan transparan dan tuntas. KPK sadar pemberantasan korupsi butuh dukungan masyarakat. KPK mengajak publik aktif melapor jika punya informasi atau bukti korupsi. Laporan bisa disampaikan ke KPK, polisi, atau kejaksaan. Keberanian masyarakat melapor sangat penting membongkar kasus besar. Dukungan moral dan pengawasan publik menjaga proses hukum tetap lurus. Media sosial memperkuat pengawalan kasus. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Semakin banyak yang peduli, ruang gerak koruptor makin sempit. OTT PUPR Sumut membuka babak baru dalam upaya pemerintahan bersih. Publik berharap kasus ini diusut tuntas dan transparan tanpa pandang bulu. Keterbukaan KPK dan komitmen gubernur diuji di sini. Pengawasan masyarakat jadi pilar penting mencegah penyelewengan. Kasus ini harus jadi pelajaran bagi seluruh pejabat jabatan adalah amanah, bukan alat memperkaya diri. Harapan terbesar, kasus ini memicu reformasi birokrasi dan pengawasan lebih ketat. Hanya dengan langkah konkret, pemerintahan bersih bisa terwujud. Perjuangan masih panjang, dan publik harus terus mengawal.